Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada selamat malam kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada acara malam ini ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Ya, salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini adalah acara persembahan dari SNF Consulting ya, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen. Kami biasanya membantu para klien perusahaan untuk melakukan pembenahan terhadap sistem manajemen secara menyeluruh. Dalam program tersebut ada 3 bagian yang kami namakan ya. Report management dari sisi marketing, operasional, dan juga finance. Kita cari bottleneck-nya dari ketiga sisi tersebut. Kita kaji bersama, kita meetingkan setiap bulan ya. Kami sebagai manajemen sparring partner perusahaan Anda. Detailnya nanti bisa langsung diskusi dengan saya ya. Ya, Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi di acara BSK, Bincang Santai Korporasi, seri ke-39. Dengan topik Bluebird menghadapi disrupsi. Kuatkah? Ya, disrupsi ini sebenarnya hal yang wajar ya, alias biasa di dunia bisnis. Perusahaan pasti dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah. Banyak yang kuat melalui, juga banyak yang gagal menyesuaikan diri, bisa berakibat fatal. Buruknya adalah kematian ya. Ya, disrupsi ini sepertinya kita tangkap sebagai topik yang bagus. Kita bahas di Bincang Santai Korporasi hari ini. Ya, tempo lalu kita pernah membahas tentang perusahaan yang mau IPO, tentang perusahaan besar yang terlilit hutang dan berakhir bangkrut, juga tentang koperasi ya. Kita pernah membahas Fonterra dan sebelumnya tentang perusahaan franchisee Pizza Hut Indonesia. Pizza Hut Indonesia ya. Sebelumnya ini ada beberapa ya. Banyak sebelumnya yang bilang ke saya, katanya materinya terlalu tinggi gitu Mas Agung, atau saya belum ngerti. Ada juga yang japri ke saya masih kelas bawah Pak Agung gitu ya. Tapi kita prinsipnya di sini memberikan edukasi pembelajaran kepada Anda semua, para entrepreneur, founder, komisaris, direksi dan lain sebagainya, tentang bagaimana sejatinya sebuah korporasi. Biasa kita bagikan pembelajarannya di grup-grup reguler korporatisasi. Yang ya ini menjadi kepemahaman untuk kita semua bahwa perusahaan yang kelas atas sekalipun semua mulainya dari bawah ya. Ya, kita melihat perusahaan Bluebird berdiri pada tahun 1972. Kurang lebih berarti sampai saat ini sekitar 51 tahun. Memiliki lebih dari 20.000 armada ya. Yang dimana kalau armada itu adalah RPD daripada Bluebird. Ya, Bluebird saat ini kita lihat berita ya, sudah mulai masuk menggunakan mobil listrik untuk armadanya. Artinya, perusahaan yang sudah lama melintang buana khususnya di Indonesia ini sudah banyak melewati perubahan-perubahan dan harus siap di setiap waktunya pastinya. Ya, tanpa panjang lebar lagi, mungkin itu awalan dari saya. Malam hari ini langsung saja kita ke materi tentang topik Bluebird menghadapi disrupsi. Pertanyaannya adalah, kuatkah? Nah, ya nanti kita jawab melalui diskusi kita malam hari ini bersama salah satu konsultan SNF, Mas Reno. Ya, Mas Reno, saya persilakan. Monggo bisa dimulai, Mas Reno.
Halo Mas Agung. Iya, Mas Reno. Bisa di share screen, Mas Sudah Reno, kedengeran ininya. ya Mas ya? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Iya. Bisa langsung di Oke. share screen, Mas Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Ini menghadapi disrupsi, kuat atau tidak? Nah, disrupsi itu kan hal yang biasa ya di dunia bisnis, dan itu bisa dihadapi hal yang terjadi oleh semua bisnis gitu di semua industri, tidak terkecuali eh, bisnis transportasi kayak kayak Bluebird kayak gitu. Dan bagaimana Bluebird menghadapinya gitu? Apakah dia telah melakukan strategi-strategi khusus untuk menghadapi disrupsi ini, ataukah nasibnya akan sama seperti misalkan Kodak atau perusahaan lain yang pada akhirnya apa tidak bisa melawan disrupsi itu gitu ya? Atau kita lihat misalkan kayak setelah Gojek masuk ke dunia industri transportasi itu, ojek-ojek pangkalan itu juga akhirnya kena disrupsi juga, dan akhirnya berubah sekarang ke era digitalisasi. Semua udah geser ke era digitalisasi. Nah, bagaimana dengan Bluebird? Oke. Nah, eh, Bluebird sendiri itu eh, asalnya ini ya dari sang buru biru atau Bird of Happiness yang dikenal sebagai burung pembawa kebahagiaan yang telah mengilhami tujuan perusahaan Bluebird, yaitu berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri ini, Indonesia. Dari dari profil di websitenya sendiri itu Bluebird eh, menyediakan tiga kategori taksinya, yaitu ada reguler, kemudian ada taksi ramah lingkungan, kemudian ada taksi taksi life care gitu. Dan tipe-tipe taksinya pun berbeda-beda untuk setiap kategori, dan eh, adapun jenis layanannya itu, kalau yang reguler itu ada Bluebird dan Pusaka, kemudian eksekutif ada itu Silverbird, kemudian misalkan limusin dan rental mobil itu Golden Bird, kemudian juga kalau ada bis juga itu eh, namanya Big Bird. Kemudian ini adalah apa namanya produk lain dari Bluebird, mulai dari sewa mobil sampai lelang mobil. Kita lihat di sini ada dari iklan mobil, ada dari bahkan sampai logistik, hotel dan penginapan. Kemudian ada lelang mobil. Kalau dari logistik itu ada namanya Ironbird Logistik. Kemudian kalau namanya properti itu ada namanya itu Holiday Resort Lombok, dan juga Pusaka Bumi Mutiara. Kalau di alat berat itu ada namanya eh, Pusaka Bumi Transportasi. Jadi dia merambat ke berbagai macam bisnis seperti itu. Dan Bluebird sendiri atau dengan kode Bird itu bergerak di bidang eh, transportasi taksi. Kemudian yang di mana dia memulai apa namanya kegiatan komersialnya secara PT itu tahun 2001, walaupun sejarahnya dimulai di tahun 72, dan perusahaan ini adalah bagian dari Bluebird Group. Nah, Bluebird Bluebird ini sendiri itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan fokus dengan kerja kualitas tinggi, tenaga kerja handal, dan juga keunggulan dari operasionalnya. Nah, salah satu apa namanya inovasi yang telah kita lihat dari Bluebird itu adalah aplikasi My Bluebird, yang itu eh, memberikan kemudahan dan kenyamanan dibandingkan pesanan melalui telepon gitu ya, atau dulu kita sempat eh, mengalami kalau namanya mau manggil taksi itu harus nunggu di pinggir jalan, kemudian baru mencegah taksi kayak gitu. Nah, dengan aplikasi ini pemesan taksi itu dimungkinkan untuk eh, mengetahui titik keberadaan taksi, kemudian juga ada peta digital, kemudian ada
rute perjalanan juga dan memperkirakan kapan taksi itu akan datang. Kemudian juga bisa telepon drivernya, kemudian juga memesan taksi untuk waktu tertentu. Jadi kita bisa pesan misalkan kita mau ke bandara besok atau jam berapa kita bisa atur di situ. Nah, kemudian juga dari sini kita bisa melakukan pembayaran elektronik. Nah, eh, untuk mendukung kegiatan bisnisnya ini hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 armada dan juga 23.000 karyawan yang beroperasi pada 48 pool di 18 kota. Kita lihat sendiri di sini industrinya adalah passenger land transportation dan subindustrinya adalah road transportation. Berikut nilai-nilai organisasi dari Bluebird seperti peduli, itu bagaimana dia menjaga pelayanan eh, customer-nya dan menjaga empati terhadap satu sama lain, kemudian juga integritas, yaitu bagaimana mereka menjaga kejujuran, disiplin, dan juga transparan, dan juga kerja keras untuk apa namanya memberikan pelayanan terbaik dan juga menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh pendirinya, yaitu Ibu Mutiara Siti Fatimah Joko Sutono. Nah, kemudian setelah itu pelayanan prima, yaitu bagaimana Bluebird itu selalu fokus terhadap pelanggan, kualitas, dan juga keunggulan dalam operasionalnya, dan juga bagaimana dia menjaga sumber daya yang mumpuni untuk mendukung perusahaannya untuk terus tumbuh seperti itu. Dan juga bagaimana Bluebird ini memiliki pola pikir berkembang dan juga terus berkembang sesuai inovasi dan zaman. Jadi mereka tidak tidak mau untuk ketinggalan zaman. Mereka selalu datang dengan inovasi dan juga inovasi-inovasi yang bisa menjawab tantangan di masa kini dan juga di masa depan. Berikut ini adalah Board of Commissioner dan juga um, Board of Director. Jadi um, direktur utama dari Bluebird ini adalah Insinyur Adrianto Joko Sutono, dan Bapak Adrianto ini apa melanjutkan kepemimpinannya untuk eh, membawa membawa Bluebird ini ke depannya dengan apa ya, dengan memiliki pengalaman untuk eh, pengalaman 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 dirinya di bidang transportasi, terutama dalam inovasi transformasi teknologi, dan juga yang akan mendorong penyegaran strategi perusahaan menghadapi kompleksitas dan tantangan di masa depan. Dan Bapak Andrianto ini akan melanjutkan agenda transformasi Bluebird dalam konsep Business Mobility as a Service atau MAS melalui kemitraan kemitraan strategis dalam situasi kompetisi seperti ini ya, penyedia layanan super apps. Dan selain itu, selain di Bluebird, dia juga menjabat di beberapa perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi seperti Ironbird Transport, kemudian Irdawan Multitrans, dan beberapa perusahaan lain. Berikut adalah struktur organisasi dari Bluebird, yang dimana ini diambil dari laporan tahun 2022. Jadi Bapak Adrianto ini yang sebelumnya adalah wakil dirut, kemudian Bapak Adrianto naik menjadi dirut di tahun 2023 ini. Walaupun sejarahnya dimulai tahun 72, di tahun 2021 ini Bluebird mulai didirikan dan juga memulai kegiatan komersialnya yang tergabung dalam kelompok usaha Bluebird. Bluebird. Kemudian di tahun 2012 terdapat restrukturisasi
terdapat eh, restrukturisasi kepemilikan saham Bluebird di beberapa perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang menghasilkan sebanyak 15 perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang beroperasi menjadi entitas anak Bluebird. Nah, Bluebird sendiri ini awalnya itu ini ya ceritanya itu menjalankan bemo sampai mobil rental seperti taksi gelap. Setelah itu barulah muncul Bluebird. Dan Bluebird itu kan dimulai apa namanya bisnisnya itu di tahun 72 dan itu uh, didirikan oleh uh, seorang apa seorang seorang apa namanya pendirinya itu kemudian setelah itu Bluebird itu berdiri setelah ada industri jasa transportasi yang dijalankan dan asal muasalnya itu menjalankan bemo, kemudian itu rental, taksi gelap, dan setelah itu baru ada Bluebird. Dan bisnis taksi itu bukanlah hal yang baru di Jakarta kala itu dan uh, terdapat pertimbangan bisnis, apakah uh, bagaimana ke depannya perusahaan ini karena saat itu belum ada taksi yang menerapkan tarif tetap dan bukan tarif tetap, tarif yang jelas. Karena saat itu lebih ke tembak gitu ya tarifnya. Dan Bluebird ini hadir sebagai perusahaan taksi dengan Argo yang pertama. Dan di awalnya itu Bluebird itu mengoperasikan 25 armada di Jakarta dan apa namanya dia menjadi pelopor untuk taksi yang memiliki Argo tadi ya. Jadi di saat itu dia yang pertama dia menjadi taksi yang pertama memiliki tarif Argo yang jelas. Nah, kemudian di tahun 2014 ini adalah milestone yang cukup krusial bagi Bluebird yaitu dilaksanakannya penawaran umum perdana saham atau initial public offering atau kita kenal IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BIRD. Kemudian di tahun 2016 Bluebird melakukan relaunching aplikasi My Bluebird dengan berbagai fitur yang memudahkan pelanggan termasuk pembayaran tunai dan non tunai seperti kartu kredit, kartu debit, dan Bluebird e-voucher. Kemudian di tahun 2017 Bluebird akhirnya berkolaborasi dengan Gojek uh, sehingga itu pelanggan memiliki alternatif untuk misalkan memesan Bluebird melalui aplikasi Gojek kayak gitu dan um, kolaborasi juga juga di apa apa namanya uh, sebentar dan kolaborasi juga dilakukan dengan Traveloka. Jadi kalau kita kenal namanya Traveloka Quick Ride, itu kita bisa memesan Bluebird dengan bisa memesan Bluebird di aplikasi Traveloka. Dan di tahun 2018 PT Bluebird bekerja sama dengan BCA untuk pemesanan taksi Bluebird melalui fitur lifestyle di aplikasi BCA Mobile. Kemudian uh, Traveloka bekerja sama dengan Bluebird untuk pemesanan taksi Bluebird melalui fitur di aplikasi Traveloka. Dan berikut merupakan shareholder PT Bluebird per 31 Maret 2023. Jadi berikut ini adalah yang pertama itu pemilik saham terbesar adalah PT Pusaka Citra Djoko Sutono. Kemudian 26% ya itu dimiliki oleh publik. Jadi di sini apa namanya kita lihat di sini ada Bapak Purnomo Prawiro 11%, kemudian Bapak Kresna Priwan Djoko Sutono. Jadi memang kebanyakan rata-rata ini dimiliki oleh keluarga Djoko Sutono seperti itu. Nah,
Berikut merupakan data kinerja Bluebird mulai dari 2012 sampai 2022. Kalau kita lihat di tahun 2015 ini, profit margin dari Bluebird itu eh, mulai menurun. Em, dan kebetulan ini momentumnya adalah di saat Gojek itu meluncurkan aplikasinya untuk pertama kali, dan sejak itu profit marginnya mulai mulai menurun seperti itu. Dan kalau sebelah kanan ini kita lihat bagaimana cash flow dari Bluebird sendiri. Em, kita lihat bahwa operating cash flow ini yang warna orange ini dia masih di angka aman. Kemudian kalau dari investing cash flow-nya sendiri kita lihat bagaimana Bluebird ini apa ya eh, banyak melakukan investasi seperti itu karena eh, investing cash flow-nya itu di angka negatif. Seperti yang kita tahu bahwa Bluebird itu eh, banyak melakukan investasi dari segi digitalisasinya, hmm, meluncurkan aplikasi Bluebird, kemudian apa namanya transformasi IT-nya, sistem IT-nya, kemudian juga inovasi-inovasi seperti taksi listrik itu juga apa ya bagian dari investasi yang dilakukan oleh Bluebird. Oke. Nah, berikut ini merupakan data tren penjualan laba dan aset. Seperti yang kita lihat eh, di 2016 mulai ada tren penurunan dari laba Bluebird, dan itu persis di saat Gojek itu meluncurkan aplikasinya. Jadi ya ini bukan merupakan bertanda bahwa mulai ini munculnya ada disrupsi yang disebabkan oleh hadirnya platform digital yang disediakan oleh Gojek, dan itu tren penurunan laba ini berlanjut sampai 2020, dan sejak pandemi 2020 ini labanya mulai membaik, gitu. Mulai membaik. Di sini kita lihat, nah labanya mulai membaik sampai di akhir tahun 2022. Dan kalau kita lihat lagi di data penjualan dan laba di kuartal 2 di tahun 2023 ini, omset dan labanya pun meningkat. Jadi omset di tahun ini, di kuartal 2 ini, meningkat menjadi 2 triliun, di mana sebelumnya di periode yang sama di tahun 2022 itu adalah 1,5 triliun, dan dari segi labanya pun juga meningkat dari 147 miliar menjadi 264 miliar. Jadi bisa kita pahami bahwa uh, tren ini uh, tren ini sedang baik, bahwa terdapat peningkatan dari omset dan dari laba juga. Jadi uh, apa namanya, apalagi setelah pandemi itu bagaimana Bluebird itu berhasil melakukan recovery angkanya mulai membaik, dan dia juga berhasil meningkatkan kinerjanya setelah pandemi hingga kuartal 2 di tahun ini. Nah, di sini kita lihat juga ada jumlah jumlah armada dari taksi reguler dan juga taksi eksekutif. Jadi di sini ada jumlah armada. Hmm, jadi di segmen taksi reguler ini kita lihat ada penurunan dari tahun 2017 ke 2018 ke 2019 juga masih menurun, ke 2020 juga masih menurun, ke 2021 juga menurun, dan di tahun 2022 ada peningkatan. Dan juga dari segi omset, jadi omset di sini itu adalah omset uh, apa namanya omset per segmen. Jadi ini omset total dari segmen taksi Uber.
Dan dari segmen taksinya ini dari 2017 hingga 2020 itu mengalami penurunan dari 3,47 triliun sampai di 2020 itu 1,47 triliun, dan sampai mulai dari 2020 sampai 2022 ini terdapat eh, peningkatan omset dari segmen taksi ini gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa bagaimana ketika omset eh, segmen taksi ini menurun, omset keseluruhan pun turun, dan ketika omset omset taksi segmen taksi ini meningkat, omset omset keseluruhan dari Bluebird pun juga meningkat. Dan di sini kita lihat nilai pasar dari Bluebird mulai dari 2015 hingga saat ini. Dan yang menarik adalah kembali lagi momentum 2015 ini mungkin sekitar Januari 2015 gitu di sini itu eh, market value-nya mulai turun dan mulai stagnan gitu ya, sampai sampai di hari ini. Dan ini bertepatan juga dengan disrupsi yang terjadi yang disebabkan oleh oleh Gojek. Jadi kita bisa melihat hal yang menarik di sini bahwa bagaimana kehadiran Gojek itu, disrupsi itu menghasilkan eh, market value yang menurun sampai saat ini, sampai stagnan hingga hari ini. Nah, eh, disrupsi tidak akan berhenti dan Bluebird akan terus berinovasi. Dan melalui komando Direktur Utama Bluebird, Bapak Adrianto ini, beliau sangat memfokuskan bagaimana ia ingin mengubah Bluebird itu menjadi perusahaan yang terus bertransformasi, perusahaan yang mengikuti arus digital, dan bagaimana sejarah 50 tahun itu akan terus berlanjut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada kepuasan pelanggan, dan juga bagaimana ia terus mengembangkan integrasi sistem yang pada akhirnya dapat memudahkan seluruh masyarakat. Dan ragam inovasinya pun seperti Traveloka Quick Ride, EasyPay. Jadi EasyPay itu kita bisa langsung, uh, jadi nggak perlu booking lewat aplikasinya, jadi kita bisa langsung uh, berhentiin taksi, kemudian dari situ kita pilih cara pembayarannya di situ. Dan kemudian sistem Open API di mana itu memungkinkan Bluebird untuk berintegrasi dengan aplikasi lain. Jadi berintegrasi dengan GoPay, dengan Dana, dengan Aja, itu dia harus memiliki sistem Open API, jadi sistem untuk berbagi data. Kemudian ada inovasi taksi listrik, dan di sini yang menarik. Jadi taksi listrik ini menggunakan ini ya, Tesla. Dan taksi listrik ini memang untuk memudahkan gitu, uh, untuk memberikan kenyamanan lebih bagi konsumennya, bagi orang-orang untuk apa namanya ya. Jadi Bluebird ini ingin mendukung uh, Go Green gitu. Jadi dengan melalui aksi taksi listrik ini, Bluebird itu uh, mendukung namanya apa namanya, target pemerintah untuk mengurangi emisi seperti itu. Jadi Bluebird itu berpikir untuk dengan taksi listrik ini kita akan mendukung visi pemerintah untuk uh, green energy. Nah, ada 4 poin penting uh, dari inovasi Bluebird ini. Yang pertama itu adalah adaptasi teknologi, di mana dia terus berinovasi dengan memunculkan teknologi-teknologi baru, uh, mengadopsi teknologi baru, dan mengikuti tren masa kini di mana semua orang itu sudah menggunakan smartphone. Jadi Bluebird ini harus bisa menyesuaikan diri bahwa orang bisa menggunakan smartphone untuk
memesan taksi, kemudian bagaimana Bluebird ini ya terus berkolaborasi melalui kemitraan dengan Gojek, eh, dan juga eh, apa namanya bagaimana Bluebird ini berinvestasi dalam armada modern seperti taksi listrik untuk meningkatkan efisiensi dan juga pengalaman pelanggan seperti itu. Dan Bluebird ini terus mengembangkan layanan baru untuk tetap kompetitif dan juga memberikan atau meluncurkan fitur-fitur yang uh, terus memudahkan pelanggannya untuk menggunakan Bluebird seperti itu. Nah, di sini Bluebird itu uh, Bluebird itu adalah perusahaan uh, armada. Bluebird itu adalah perusahaan armada. Jadi di sini Bluebird itu bisa memposisikan dirinya sebagai perusahaan penyedia armada, sedangkan Gojek itu bisa menjadi pendukung Bluebird sebagai penyedia sistem pemesanan taksinya. Jadi Gojek sebagai perusahaan platform dan juga Bluebird itu adalah penyedia armada dan kedua perusahaan ini dengan melakukan kolaborasi itu saling mendukung begitu. Dan kalau kita lihat di sini namanya Bluebird itu bisa dipesan melalui aplikasi Gojek. Jadi kalau kita buka aplikasi Gojek itu kita bisa langsung mendapatkan ada pilihannya namanya Go Bluebird atau Gokar. Kalau Gokar itu kita bisa mendapatkan antara Gokar, mobil dari Gokarnya sendiri, mobil dari Gojeknya sendiri atau Bluebird taksi. Kemudian kalau Go Bluebird itu sudah pasti kita mendapatkan taksi Bluebird. Yang kedua itu adalah Yang kedua dari segi tarifnya, kalau Gokar itu tarifnya fix sesuai aplikasi, jadi tarifnya itu sudah sesuai sistem, tidak bisa berubah-ubah. Kemudian kalau GoBluebird itu mengikuti Argo, jadi ada tarif minimal dan juga ada tarif maksimal dan juga um, apa namanya, uh, jadi ada range-nya kayak gitu. Dan itu nanti tergantung dari perjalanan ya. Jadi bisa dapat tarif minimal, bisa juga tarif maksimal. Dan kemudian pembayarannya kalau Gokar itu bisa cash atau GoPay. Uh, kemudian GoBluebird juga sama, bisa cash atau GoPay. Namun bila GoPay itu kurang dari argonya, sistem itu akan otomatis berganti ke cash. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana Bluebird ini melihat disrupsi ini? Apakah disrupsi ini menjadi peluang ataukah menjadi malapetaka gitu ya jadi Bluebird. Nah, sejauh ini sih kalau kita lihat laporan keuangannya dari segi laba, omset, eh, laba, omset itu Bluebird itu sedang dalam tren yang baik seperti itu. Dan sebenarnya menarik untuk melihat bagaimana jalannya Bluebird ini ke depannya, itu menarik untuk kita tunggu. Namun kalau kita lihat dari inovasinya, dari visi misinya, apa namanya, transformasi yang telah dilakukan oleh Bluebird ini merupakan tren yang positif bagi Bluebird. Dan kita kita bisa optimis bahwa Bluebird itu sebenarnya mampu menghadapi disrupsi ini. Seperti kita tahu bahwa um, banyak perusahaan-perusahaan taksi lain yang udah kolaps gitu sejak kehadirannya Gojek, Grab, atau Uber di tahun 2000, sekitar 2014 sampai 2015. Dan Bluebird ini, yang paling penting adalah Bluebird ini memiliki eh, memiliki marketnya sendiri dan pelanggannya ini setia kepada Bluebird gitu. Dan brand dari Bluebird ini sendiri sudah sangat kuat, apalagi ketika dia berkolaborasi dengan Gojek. Nah, itu adalah langkah yang sangat strategis yang dilakukan oleh Bluebird untuk
menghadapi disrupsi ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Ya, oke, baik Mas Reno atas presentasinya pada malam ini. Ya, itu tadi materi yang diberikan dari Mas Reno. Cukup menarik ya, nanti kita lihat Bluebird ini. RPD-nya adalah Armada, bisa kita sebut. Yang dimana sekarang sudah bergabung dengan platform Gojek, betul ya Mas Reno ya? Betul, Mas. Tadi maaf ada note saya, Mas ya. Ya, Dari masalah teknis tadi. ini bisa dan siap terus melawan disrupsi. Dari data kinerja boleh di-share kembali Mas Reno? Iya. Ya, sebelumnya lagi Mas. Uh, Slide sebelumnya. bisa geser nih, bentar ya. Ya, dari data kinerja perusahaan sebenarnya sudah baik ya. Tapi mungkin memang karena COVID di 2020 itu minus, juga di laba minus sampai 163 miliar ya. Tapi cukup bagus di operating cash flow-nya, cukup terjaga ya di Ya, operating cash 230. flow-nya tetap positif gitu, Mas Agung. Iya, 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 Uh, iya. Bahkan tapi yang saya mau tanyakan di sini dari sisi financing cash flow-nya Mas Reno dan investing cash flow-nya. Banyak yang negatif itu dari 2015 sampai 2022 ya. Dari topik kita kali ini, disrupsi ini kuat atau tidak, itu bagaimana tanggapannya Mas Reno? Kalau dari gini ya, Mas Agung, kalau dari investing cash flow itu, kalau ini kan negatif ya, banyak yang negatif ya. Jadi arus kas yang keluar untuk investasi itu lebih besar gitu, Mas Agung. Jadi Ya, bisa dilihat bahwa bagaimana Bluebird itu mencoba berbagai upaya gitu, Mas, untuk menghadapi disrupsi ini melalui uh, inovasi transformasi aplikasinya mungkin ya. Terus uh, banyak dari sistem IT-nya itu yang dirombak sebenarnya gitu. Kemudian investasi dari apa seperti taksi listrik juga, kemudian fitur-fiturnya itu membutuhkan dana yang besar gitu, Mas. Jadi uh, upaya-upaya itu dilakukan Bluebird untuk uh, apa ya menghadapi disrupsi ini. Jadi mereka tidak tinggal diam gitu. Dan efeknya apa? Ya walaupun sempat ada penurunan gitu dari oke ini profit margin ya ke sini aja deh. ya, ya. Nah, walaupun sempat ada penurunan gitu ya, labanya sendiri disrupsi dimulai di 2012 katakan ya, Gojek masuk, ada Uber, ada Grab gitu, tiga pesaingnya itu gitu. Dan ini bukan uh, hal yang biasa bagi Uber karena uh, ini pertarungan yang baru gitu buat dia. Dia bukan bertarung menghadapi perusahaan taksi lain, tapi berusaha apa menghadapi perusahaan platform gitu. Ya, ya. Mereka tidak memiliki armada, mereka nggak ada armadanya. Mereka menghadapi platform dan ini hal yang baru karena uh, namanya perusahaan startup kayak Gojek, kemudian Grab, kemudian Uber itu kapasitasnya besar dari segi apa? Uh, Mereka itu disuntik dana yang besar, kemudian mereka memiliki kemampuan yang besar untuk membakar uang. Nah, itu kuncinya, Mas. Jadi, kalau Iya, namanya perusahaan startup itu, mereka lebih agile, mereka lebih licin gitu istilahnya. Mereka lebih licin uh, dalam apa namanya, dalam melangkah tuh lebih satu-satu gitu istilahnya, Mas. Nah, kalau perusahaan besar kayak Bluebird itu lebih rigid gitu. Misal ada perubahan-perubahan tuh lebih sulit. Jadi, kalau kita lihat labanya menurun gitu itu mungkin ada masa masa ini ya masa apa namanya pembelajarannya dulu di sini sempat menurun sampai pandemi ini, tapi justru pandemi itu menjadi turning point dari dari Uber sendiri karena kerjasama itu juga dari
dengan Gojek gitu. Jadi daripada daripada bersaing, mending kita bersatu aja gitu, bersatu saling mendukung dari segi transfer teknologinya ya kan. Gojek pun juga Dari pasti platformnya membutuhkan ya. ya eh, permintaannya itu meningkat nih, katakan permintaan untuk Gokar meningkat, Ya, tapi Gojeknya sendiri itu tidak memiliki jumlah armada yang memadai gitu. Mereka membutuhkan Bluebird untuk menambah supply mereka gitu, supply mobil mereka. Nah, dikarenakan Bluebird ini adalah perusahaan yang besar, mereka mereka bisa memesan mobil dalam jumlah yang banyak sehingga lebih efisien. Nah, jadi Bluebird itu menyokong dari segi armadanya, jadi lebih efisien. Jadi mereka menyediakan mobil, Gojek menyediakan platform. ya Gitu. pada akhirnya saling mendukung gitu ya Mas Reno ya. Betul, ini didukung oleh angka juga. Nilai labanya meningkat sampai kuarter 2 di 2003 pun meningkat. Itu hasilnya. Iya, terima kasih Mas Reno. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi malam hari ini tentang materi kita, Bluebird menghadapi disrupsi ya. Saya persilakan bisa melalui chat box atau mau langsung bertanya juga bisa. Monggo, saya persilakan. Di sini ada 43 partisipan sini. Monggo, ada Pak Farid, Pak Aidi, Mas Rizky. Ya, Mas Reno, kalau kita lihat dari sisi shareholder ya, Mas Reno ya. Ya, bagaimana Mas Agung? Ya, kalau kita lihat dari sisi shareholder ya, Mas Reno, pemegang saham, itu udah nggak ada pengendali ya. Apa bisa disebut langkah ke-8 dalam corporate life cycle? Bagaimana, Mas? Oh, oh iya iya. Kalau dari sahamnya sendiri kan shareholdernya udah nggak ada pengendalinya ya Mas. Bisa di Tapi ini, Mas. Nah, tapi tapi sebenarnya kan ini tuh ini ya eh, keluarga ya. keluarga ya. Ini Joko Sutono, jadi bisa dianggap ini mungkin ini satu sekongkolan gitu semuanya Mas. Tapi Satu circle ya. atau nih kalau dijumlah eh, ya mungkin masih kurang dari 50. Ini mungkin lebih sih, mungkin lebih dari 50. Jadi kalau dari korporatasi sendiri itu kan ini ya nggak boleh apa namanya, kalau udah tahap tertentu, udah sistem manajemennya udah baik gitu kan, ditandai oleh tidak adanya apa namanya saham, pemegang saham pengendalinya gitu. Siap. Terima kasih, Mas Reno. Di sini kita langsung baca dari chatbox mungkin. Dari Mas Rizky ini. Untuk financing cash flow dan investing cash flow itu minusnya karena apa ya, Mas? Mungkin bisa ditunjukkan dengan laporan keuangannya. Gimana tanggapannya? Monggo, Mas Reno atau Pak Iman, monggo bagaimana tanggapannya, Pak? Minus itu seperti yang tadi saya bahas itu, jadi itu namanya ada pengeluaran untuk investasi gitu. Ketika perusahaan itu pengeluaran untuk investasi lebih besar dibanding dengan yang masuk terkait aktivitas investasi, itu artinya dia eh, aktivitasnya tuh lebih besar untuk pengeluaran investasinya gitu dibanding pemasukan dari investasinya. Nah, ditunjukkan dengan laporan keuangannya ya. Ya sebenarnya kalau dari laporan keuangannya ya data-datanya ya hasilnya ya ini sih sebenarnya. Ini tuh sudah berdasarkan laporan keuangannya. Trennya cukup bagus ya, Mas. Setelah pandemi terakhir 2020, kinerja manajemennya sudah bisa kita lihat nih. Menaik cukup signifikan dari minus hampir 8% sampai 10%. Luar biasa itu ya. Ya, betul. Ini di Itu Oh, monggo. Ada yang bertanya? Monggo, monggo, Pak Adi, silakan. Saya persilakan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Reno. Mohon maaf ini saya nggak bisa open cam, nggak lagi Siap, enggak ada apa-apa. kendala teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Eh, Pak. saya mungkin mau mau sedikit komen, Pak, Ya. terkait apa namanya dari Bluebird ini. Satu dari sisi kinerja 2015 sampai 2021, 2020 ya, itu menunjukkan kinerja yang menurun. Sebenarnya hal ini wajar ya ketika eh, banyak sekali inovasi-inovasi di bidang transportasi kayak Gojek, kemudian dulu eh, ada apa namanya Uber. Uber, Uber iya dan seterusnya. Kemudian di 2022 itu ada salah satu langkah yang cukup berani dari Bluebird, yaitu dimasukkannya Alamanda Santika ke komisaris independen, di mana kita tahu Alamanda Santika ini arsiteknya Gojek dulu, dan dia sekarang menjadi salah satu motor di Bluebird. Tentunya ini cukup menjadi berita bagus ya. Jadi ketika 2022 itu menunjukkan lompatan yang signifikan, itu saya rasa itu prestasi yang luar biasa dari 2021. Setelah COVID itu bisa survive kembali. Jadi eh, kalau menurut saya disrupsi di bidang transportasi ini ditentukan oleh eh, navigatornya, nakodanya gitu. Termasuk budaya inovasi di perusahaan. Bagaimana dia konsisten untuk melakukan diversifikasi sama peningkatan mutu perusahaan gitu. Mungkin itu dari saya Pak Agung, Pak Reno. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Adi. Monggo, bagaimana Mas Reno? Ya. iya, eh, terima kasih tanggapannya Pak Adi. Iya, jadi ini ya komisarisnya dari Gojek terus ke Bluebird gitu ya. Nah itu memang apa ya? Itu kan mereka itu kan bekerja sama mulai dari 2017, kemudian berakhir 2020, akhirnya mereka melanjutkan kerjasamanya lagi di tahun 2020 itu sampai sekarang. Dan mereka itu eh, Gojek dan Bluebird ini memang apa ya sudah saling transfer ilmu gitu loh. Dari Bluebird memiliki core kompetensinya di penyediaan armada, dari Bluebird juga dari segi platformer, teknologi digitalnya. Jadi eh, pasti yang namanya apa ya ilmu transfer tuh eh, sangat sangat berpengaruh dari dan sangat berdampak terhadap eh, apa kinerja Bluebird sendiri dan dengan adanya adanya apa apa namanya apa peran kunci yang dari Gojek ke Bluebird ini artinya ya kita bisa expect bahwa pertumbuhannya bisa lebih baik lagi ini gitu sih Mas Andi. Iya, terima kasih. Bagaimana tanggapannya dari Pak Iman? Mungkin ada tanggapan, Pak, mengenai disrupsi Bluebird ini, Pak. Eh, kita membuat diskusi tentang Bluebird ini, saya ingat saya ini sudah kedua kalinya nih di forum PSK ini. Iya, iya, iya. Ya, saya tadi kemudian baca kembali laporan keuangannya Bluebird sejak tahun 2014. Yang ada di saya ini adalah sejak Bluebird tahun 2013. Tahun 2013 ke tahun 2014 itu ada perubahan karena ada dia nerbitkan saham baru IPO. Modal store-nya itu 250. Mungkin saya share layar saya Oke. eh, supaya bisa dilihat. Nah, ini 2013. Modal store-nya itu 212 miliar dan ada agio saham alias tambahan modal store ini 242. Dan 2014 naik 2212 itu menjadi 250. Kemudian ada tambahan modal store alias agio saham itu sebesar
2,5 triliun. Nah, ini pada saat ini dia melakukan apa yang kalau dalam corporate life cycle kita sebut sebagai scale up. Kita Anorganik. perhatikan itu asetnya naik dari 5 triliun menjadi 7 triliun. Itu adalah 2014. Nah, bagaimana perkembangan berikutnya? Ini adalah laporan 2022. Bentar, 2022-nya adalah bentar, saya harus akhiri dulu. Agak susah benar. 2022. Sebentar, saya agak kacau ini layar saya. Ini layar saya masih kelihatan nggak? Masih 2014, Pak. Oh, gimana caranya ini? Saya masih ingat, tapi sejak 2014 sampai 2022 itu tidak ada pertumbuhan aset yang signifikan. Jadi dia sudah stagnan itu sejak tahun 2014 sampai tahun 2022. Juga dari 2014 sampai 2022, modal store-nya tidak nambah, QSAM saham tidak nambah. Jadi sepanjang periode itu dia mengalami stagnasi. Kalau tadi misalnya disebut tahun 2022 itu naik, ya, atau 2023 ini naik, saya kira itu naiknya tidak terlalu Signifikan. signifikan. Nggak signifikan. Jadi sebenarnya dia mengalami stagnasi. Nah, pertanyaannya adalah yang tentang disrupsi itu. Menurut saya sebenarnya di, dengan bekerja sama dengan kerjasama antara Bluebird dengan Gojek yang tadi disampaikan Mas Rio tadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya Bluebird sudah tepat positioningnya. Dia itu bukan pesaingnya Gojek. Pesaing dia itu adalah para pemilik armada, baik itu perusahaan-perusahaan kecil-kecil maupun individu. Nah, jadi Gojek dengan Bluebird itu bisnisnya beda, tidak bersaing mereka. Mereka komplementari. Gojek itu adalah perusahaan billing, Bluebird adalah perusahaan penyedia armada beserta sopirnya. Nah, jadi pesaingnya bukan bukan Gojek, Bluebird itu. Bluebird itu pesaingnya adalah misalnya aja ada koperasi apa, dia punya 1.000 armada dengan sopirnya, dan koperasi itu pakai billing ya Gojek juga, Gokar juga. Ya gitu pesaingnya. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya nggak ada sudah tidak masalah dengan keberadaan Bluebird bagi apa keberadaan Gokar bagi Bluebird itu. Mereka komplementaris. Saya termasuk salah satu pelanggan setianya Bluebird. Nah, tapi kalau saya pesan Bluebird itu saya lebih suka pakai aplikasinya Gokar daripada Bluebird sendiri. Nah, kenapa? Misalnya kalau pakai aplikasinya Gokar, Gojek, itu kita bisa tahu mobil itu posisi di mana, bergerak begitu. Nah, kalau pakai aplikasi Bluebird nggak bisa begitu. Jadi kita tidak merasa aman kalau pakai aplikasi itu. Sehingga menurut saya ya memang lebih tepat Bluebird itu bekerja sama dengan Gokar. Sehingga kalau kita pesen Bluebird bisa pakai Go Bluebird itu tadi. Nah, kalau kita bicara tentang persaingan Bluebird dengan perusahaan-perusahaan pengelola armada yang lain, misalnya kalau di Jakarta ada taksi apa itu yang apa Steady Safe atau apa satunya. Nah, kalau kayak gitu Bluebird sudah di atas angin. Sehingga sebenarnya menurut saya dengan kondisi seperti itu Bluebird itu sekarang harusnya itu dia lebih kencang karena dia fokus pada armada, tidak fokus pada
aplikasi billing. Platform. Udah billingnya ikut Gokar aja, nggak usah bikin sendiri. Terlalu berat bikin billing kayak Gokar itu. Saya kira begitu, Mas Agus. Siap, terima kasih Pak Iman atas tanggapannya. Ini kita lihat dari chatbox ya. Oh, monggo. Ada yang bertanya lagi nih, Mas Rizky. Monggo, Mas Rizky. Silakan. Assalamualaikum, Mas Agung. Waalaikumsalam. Mas Agung, maaf ini saya izin bertanya lagi. Ya, monggo, monggo Mas Rizky ya. Untuk ke depan, apakah Bird ini memiliki peluang untuk melakukan apa ya, right issue ya? Mengingat mungkin untuk menambah armada kembali itu memerlukan ekuitas yang lebih besar juga gitu. Nah, apakah ini memiliki peluang untuk melakukan hal seperti itu gitu? Ataukah memang ini udah mentok gitu ya? Sebagaimana mungkin Alfamart yang sudah 51% gitu untuk PSP-nya. Seperti itu, Mas. Iya, terima kasih Mas Rizky. Monggo, tanggapannya dari Mas Reno atau Pak Iman bagaimana Pak? Melihat apakah akan melakukan red issue lagi? Kita melihat shareholder-nya sudah tidak ada pengendali itu bagaimana tanggapannya? Sebenarnya begini, saya belum pernah dengar atau baca visi blueprint yang lebih besar. Kalau dia hanya Indonesia, saya kira sudah selesai nih. Tapi kalau dia mau tumbuh ke luar negeri, ya itu peluangnya lebih masih besar. Nah, pertanyaannya, dia punya visi ke sana enggak? Kalau dia tidak punya visi ke sana, ya nggak perlu right issue. Mau dia selama 2014 sampai 2022 ini juga nggak ada pertumbuhan apapun. Nah, kalau dia mau visinya adalah ekspansi ke berbagai negara, nah itu baru butuh right issue, dia butuh dana untuk akuisisi di berbagai negara. Itu yang belum pernah saya dengar visinya dari Bluebird. Kalau Indonesia sudah selesai dia, kira udah nggak terkalahkan Bluebird itu kalau di Indonesia. Udah kepercayaan publiknya bagus, armadanya sudah paling banyak, dipercaya, kinerja keuangannya cukup bagus. Nah, maka kelanjutan dari proses korporatisasi tidak akan terjadi kecuali Bluebird punya visi yang lebih besar. Kalau kita ngomong corporate life cycle kan pada step ke-8 yang disebut sebagai eh, korporasi Fully. sejati alias fully corporatized company itu kan tidak boleh hanya di satu negara, harus banyak negara. Minimal 100 negara. Nah ini ada nggak visi gitu? Saya belum pernah membaca atau mendengar Bluebird punya visi seperti itu. Baik, Pak Iman. Terima kasih atas penjelasan. Ya, baik. Mas Rizky, Pak Iman. Ini kita lihat di chatbox ya, disrupsi. Oh, Pak Adi ini udah, Mas Rizky udah, Pak Farid, materi keren penambah wawasan. Ikut nyimak dulu. Siap, Pak Farid. Pak Heri ini ada nih. Era disrupsi ternyata lebih baik bersanding daripada bersaing. Wis. Iya, bagaimana, Ya monggo? itu saya melihat begini. Sebenarnya itu bukan kalau dikatakan bahwa Bluebird itu terdisrupsi oleh Gojek, menurut saya salah, tidak tepat. Kenapa kok tidak tepat? Karena bisnisnya berbeda dua perusahaan ini. Satu bisnis armada, satunya bisnis billing system. Nah, gitu menurut saya. Jadi Itu berbeda dua ya. bisnis yang saling melengkapi. Iya. Ini ada berita hangat ini sebenarnya akhir-akhir ini, Pak. Anak pendiri Bluebird bersengketa soal kepemilikan saham. Itu bagaimana, Pak, tanggapannya, Pak? Kalau itu yang penting tidak sampai berpengaruh pada manajemen. Kalau Manajemen ya. sekretanya kepemilikan saham aja nggak ada masalah. Ah, ini di Tapi sebenarnya memang seharusnya kalau saya perhatikan ya, Bluebird itu kan pemegang sahamnya jadi kecil-kecil, kayaknya itu anggota keluarga. Sebenarnya ada cara yang lebih tepat, nggak gitu. Harusnya mereka tidak perlu begitu, tapi itu semua dijadikan satu yang disebut sebagai family office dan kemudian mereka berbagi saham pada family office itu. Kayak keluarganya Soros, Rothschild gitu harus. Jadi mereka di Bluebird tetap hadir satu.
Itu juga akan meredam kalau ada konflik-konflik nggak sampai ke Bluebird. Ya, ini ada tambahan lagi nih. Terima kasih Pak Iman tanggapannya, Pak. Ini di update tambahan info sepanjang tahun 2022, Bluebird Group mencatatkan laba bersih sebesar Rp 364 miliar, melejit lebih dari 40 kali lipat dari 9 miliar di tahun sebelumnya. Performa ini berlanjut pada pertengahan tahun ini. Emiten transportasi yang saham koordinatnya Bird mengantongi laba senilai 259,45 miliar semester 1 2023. Melonjak sebesar 77% dibanding laba bersih pada semester 1. Ya, terima kasih Pak Taufik ya atas update barunya ini. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, karena waktu mungkin sudah jam 9 malam ya. Ya, saya cuplik sedikit, kalau kita lihat diskusi ini adalah sebuah fenomena yang pasti dihadapi ya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana internal perusahaan dapat mengatasi perubahan yang terjadi dalam perjalanan bisnis kita. Happy ending ya. Ya, baik, karena sudah pukul 9 malam, kami pamit undur diri, kami sudahi diskusinya pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah berdiskusi, yang sudah hadir pada acara BSK malam hari ini. Baik, saya pikir dari kami seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami insya Allah ada jadwal kelas nanti pada awal bulan Oktober di Jakarta. Untuk jadwal fixnya nanti kita infokan kembali, karena masih kita rundingkan. Teman-teman yang berminat untuk hadir di kelas, silakan bisa japri ke masing-masing admin grupnya, bisa nanti menghubungi kami ya. Kita jumpa lagi pada BSK seri ke-40 ya, insya Allah ya. Untuk materi, nanti kita cari materi yang cukup menarik di kalangan pebisnis. Ya, saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami yang bertugas hari ini pamit undur diri. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Waalaikumsalam. dan selamat istirahat. Salam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh, Pak Agus. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Direkam. Sama-sama, Terima kasih terima kasih kembali. kembali.